Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam, jamaah salat maghrib dan calon jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita petang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah, yang sedang, dan insya Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Semuanya Allah berikan dengan cuma-cuma. Tugas kita terhadap nikmat-nikmat itu adalah satu, mensyukurinya. Yang kedua, menggunakannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jangan menghitung-hitung. Kita tidak akan sanggup menghitung. Jangan pula mengkufurinya, karena nanti kita akan termasuk golongan orang-orang yang durhaka atau kufur. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi orang Islam, orang beriman, pengikut Nabi Muhammad sampai akhir hayat kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sekarang kita sudah berada di tanggal 27 Masehinya, Juli. Hijriahnya 2 Safar. Kamu hafal kan orang matematika. Ya, 2 Safar. Berarti Muharram sudah selesai. 1447. Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 7 bulan lagi kita sudah puasa. Padahal puasa baru kemarin. Ya. Cepat Pak Bu, ya, waktu itu begitu cepat. Kita berhenti beraktivitas, kita berhenti beramal. Hari ini kita ngaji atau kita tidak ngaji, hadir atau tidak hadir, waktu itu tidak pernah berhenti. Oh, hari ini Ustaz Jufri nggak datang, berarti jamnya berhenti. Enggak Pak, muter terus. Ngaji nggak ngaji, kita sholat nggak sholat, waktu terus berputar, umur kita terus berganti, angka umur terus bertambah, tapi jatah hidup kita terus berkurang. Ya, angkanya bertambah Pak, 51 jadi 52, 55 jadi 56. Ya. Terus angka umur itu bertambah terus Pak. Tapi masa, peluang, kesempatan untuk melakukan sesuatu Allah kurangi dari hari ke hari. Maka beruntunglah orang-orang yang menyadari itu, kemudian tidak pernah berhenti untuk terus beramal saleh, bukan beramal salah. Yang kedua, dalam kehidupan ini kita jangan sampai terlena, tergoda, terbuai, apalagi sampai tertipu
dengan dunia dan segala daya tarik kesenangannya, daya tarik kenikmatannya, godaannya. Makin tua dunia ini Bapak Ibu, magnetnya, tarikannya itu makin dahsyat, makin kuat. Semua kenikmatan Allah munculkan. Ya. Kalau dulu itu kita hanya tahu TV, sampai ada nasihat dari orang-orang tua zaman dulu, termasuk mungkin guru-guru kita itu, hati-hati dengan setan kotak. Karena ternyata setan kotak itu sudah masuk ke rumah-rumah kita, bahkan masuk ke kamar anak-anak kita tahun 80-90. Sekarang bukan setan kotak lagi Pak, setan gepeng. Tidak hanya masuk di rumah, bahkan di kantong-kantong baju, saku-saku celana kita ada gepeng itu. Nah, tergantung kita. Ya. Maka di surat Fatir surat 35 ayat 5 itu Allah wanti-wanti. Apa Mas wanti-wanti itu? Ya, pesannya, memberi pesan yang penting, tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Dunia ini pasti ada finishnya. Sepakat Bapak Ibu? Pasti ada akhirnya. Hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar saja. Kematian itu pasti, kehancuran dunia itu pasti. Terima kasih. Khusus Ummul Qura. Ya, ini bintang iklannya harusnya dibayar nih, bintang iklannya. Iya. Wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Anda salat, Anda pasti selamat. Anda tidak salat, Anda celaka. Itu pasti, Pak. Anda hidup beriman, ada jaminan keselamatan di akhirat nanti. Anda hidup tidak beriman, Anda akan celaka. Di dunia Anda berjaya sementara. Di dunia Anda beriman, Anda kaya, kekayaan Anda pergunakan untuk kebaikan, untuk menjadi wasilah kebaikan, untuk mencari cintanya Allah. Di akhirat Anda akan selamat. Itu keyakinan orang beriman. Ya. Anda kafir, Anda durhaka, Anda ahli maksiat, mati enggak Pak? Mati. Ahli ibadah ya mati, ahli maksiat ya mati. Milih mana? Nah, saya nggak ngomong yang kalau masalah itu. Ya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu jangan sampai dunia ini memperdayamu. Ya. Jangan sampai dunia ini memperdaya. Banyak orang yang tertipu dengan dunia. Banyak Pak. Lebih banyak daripada orang yang sadar tentang tipuan dunia itu ketimbang orang yang tertipu. Maka segala cara akan dilakukan oleh orang untuk mendapatkan dunia itu. Yang sekali lagi ramai apa Pak? STTB palsu Pak. Bukan ijazah Pak. STTB, surat tanda tamat belajar. Zaman saya dulu Pak. Kalau Pak Musa mungkin sudah ijazah. Ya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dunia Pak. Seandainya orang itu beriman, ini loh Pak, ijazah saya asli kan, udah selesai. Kenapa enggak ditunjukkan? Ya karena dunia Pak. Ya, di dunia silakan Anda bersandiwara. Tapi ingat, ada pengadilan hakiki di sisi Allah yang orang tidak bisa. Oh saya pengacaranya nggak bisa Pak. Kita hanya bisa bela diri kita sendiri. Kalau sekarang karena dia punya uang, dia punya jaringan, sewa pengacara. Banyak.
Dan seandainya itu betul-betul palsu, maka yang ini pun menjadi pembela-pembela kebohongan, dapat dosa semua itu. Kalau mati nggak bisa minta. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti, kawan teman dekat di dunia itu akan saling menyalahkan. Gara-gara tak berani sampean, saya masuk neraka. Tanggung jawab. Jari yang dibela nih, salamu dewe. Masih ngerti saya salah kok dibela. Nah, seharusnya membela itu, Pak, tunjukkan saja Pak. Sampean salah tunjukkan. Kalau sampai benar tunjukkan. Selesai urusan. Kenapa orang bisa seperti itu sekarang ini sampai panas, sampai habis anggaran berapa itu orang bela-bela kayak gitu? Ya, karena dunia. Makanya Quran mengatakan, "Fala tagurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kenikmatan dunia, kesenangan dunia ini memperdayamu. Silakan nikmati dunia, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai karena dunia kita lupa bahwa kita ini akan meninggalkan dunia. Silakan Anda kaya, silakan. Tapi jangan sampai kekayaan itu mengendalikan kita, yang mengatur kita. Kita yang harus mengatur kekayaan kita. Ya. Silakan punya ilmu, tapi setelah punya ilmu dipakai untuk mencerdaskan orang, menunjukkan orang kepada kebenaran. Bukan ilmu dipakai untuk ngakali orang. Ya. Bukan untuk ngakali orang. Silakan Anda punya kekuasaan, tapi kekuasaan dipakai untuk man ra'a minkum munkaran falyughayyir biadi. Tegakkan kebaikan, benaran, cegah kemungkaran. Jangan kekuasaan dipakai untuk nyewa preman supaya amankan posisi saya. Ya, ada pertanggungjawaban. Jadi orang-orang yang beriman itu orientasi hidupnya tidak hanya bagaimana mendapatkan kesenangan, keselamatan hidup di dunia, tapi lebih jauh dari itu, bahwa dunia ini 60 sampai 70 tahun setelah ini kita akan mati, pindah ke alam baru, alam kehidupan di alam barzah. Dan itu segala pangkat, kehormatan, status sosial kita di dunia itu sudah tidak bermakna kalau ketika di dunia ini kita tidak mendaya gunakannya secara maksimal untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai setan yang pandai menipu itu memperdaya kamu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penipu sejati itu, Pak, namanya setan. Setan itu berbentuk dua, minal jinnati nas. Kalau berbentuk jin kan mungkin kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sudah lari, Pak. Baca ayat kursi mungkin setan yang berbentuk jin sudah lari, Pak. Tapi yang berat kan setan berbentuk konco dewe, Pak. Nggak enak, Pak. Koncoplek. Oh, ini Pak, dengan ngopi, Pak. Nggak enak, Pak, ngomong kayak mana, dia tersinggung, Pak. Nah, ini, Pak. Yang berat kan itu, Pak. Ya. Setan dalam wujud manusia. Fisiknya manusia, casingnya manusia. Tapi sifatnya, tabiatnya, karakter setan. Nah, ini Pak yang berat, Pak. Ya, bisa jadi itu, maaf, pasangan hidup kita, istri kita, anak, suami kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, besan kita, bisa jadi. Ya, maka kita ini penting untuk saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Karena dakwah itu memang saling mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan tugas kamu untuk membuat orang itu menjadi taat atau tidak. Tugas kamu apa? Menyampaikan, menasihati aja. Orang kemudian mau mendengar, silakan. Yang tidak mau mendengar, silakan. Ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum.
maka janganlah sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu kagum. Harta dan anak-anak mereka. Anak-anak siapa? Anak-anak orang kafir. Harta orang kafir Allah lebihkan. Kenapa? Hadis mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini Allah jadikan surga bagi, penjara bagi orang-orang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Itu hadis yang ngomong, Nabi yang ngomong itu. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Orang beriman itu Bapak Ibu, makan nggak boleh sembarang makan. Ada batasan halal, batasan haram. Minum nggak boleh sembarang minum, ada aturan. Ini yang boleh diminum, minumlah. Ini nggak boleh diminum, jangan coba-coba. Lah tadi ayat. Dikit aja, ya memang awalnya dikit. Oh, pintu masuk itu memang dikit, lama-lama jadi bukit kan. Ya, ada batasan. Orang kafir nggak ada batasan. Di kalangan dalam kehidupan orang kafir tidak ada kaidah halal haram, yang ada hanya legal, ilegal. Nah, legal itu kan administrasi manusia. Ya. Kalau orang beriman tidak. Ya. Kalau Anda punya harta, jangan Anda nikmati sendiri. Apa itu? Ajaran agama kita. Ada perintah infak, sedekah, zakat. Itu. Kenapa? Karena kalau, maaf ini ekstrimnya Pak, bahasa ekstrimnya. Karena kalau kita mati, kita butuh orang lain. Jangan nanti bersani tetangga-tetangga yang medit itu loh. Diancam sisan Pak. Sampai mati, tajarno bosok. Lah ya RT datang minta sumbangan Agustusan, katanya nggak punya. Tutup pintu. Maaf, tidak ada orang. Pintunya besar-besar itu. Kerja bakti, tutup pintu, tidak ada orang. Mau setiap hari tidak ada orang. Ya, pas kumpul-kumpul Agustusan ada orangnya. Bawa kotak kecil, pulang bawa kotak. Ada sini Pak? Oh nggak datang ada. Ya. Jadi orang beriman itu ada hidup, ada aturan dalam kehidupan. Tidak boleh semuanya dimakan. Yang halal pun kalau kita makan itu ada takarannya. Makan secukupnya supaya yang lain bisa kebagian. Jangan mumpung. Jangan Pak. Ya, sekedarnya saja. Hanya sudah saya sampaikan itu, Bapak Ibu, kalau kita ini berkumpul sama anak-anak muda, maka biarlah anak-anak muda itu makan yang banyak. Karena mereka butuh makan yang banyak untuk bisa bertarung. Ya, Mas Musa, itu Mas Ridwan, yang biru-biru ini masih muda-muda semua ini. Termasuk yang imam tadi itu masih muda, itu butuh makan yang banyak. Kenapa? Mereka harus bertarung. Saya, Bang Jonet, Pak Heru ini ya, makan hanya untuk bertahan hidup. Ya makannya secukupnya aja. Ya, supaya tulang belakang bisa berdiri, bisa Allahu Akbar, cukup segitu aja. Maka penting bagi kita orang tua, makan jangan banyak. Berikan posisinya kepada yang muda, karena mereka ini makan untuk bertarung. Kita ini kan sebentar lagi sudah asar, ba'da asar, maghrib, wassalamualaikum. Yang muda-muda masih duha, ya gitu, masih lama kan putaran hidupnya. Ya, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Nah, dunia ini memang Allah buat seperti itu. Indah dalam pandangan dohir mata manusia. Senang bagi orang-orang kafir dunia ini. Maka kita bisa melihat fenomena kehidupan orang kafir itu. Apa yang mereka cari? Dunia, harta, kumpul. Ada sebagian orang beriman kemudian ikut-ikutan kumpul. Seandainya tidak ada orang yang senang ngumpul harta, saya yakin tidak ada yang miskin. Tidak ada yang miskin, Pak.
Kalau ketika saya makan masih mikir tetangga, itu nggak ada yang miskin, Pak. Ini kan enggak. Kita makan sendiri. Nggak mikir yang lain. Kemudian ada juga orang yang senang numpuk-numpuk. Sampai istilahnya itu sampai 7 turunan tidak habis. Ketika mati, ahli waris rebutan. Iya, kalau ahli warisnya amanah. Ya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan dunia. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita tentang nilai dunia di sisi Allah. Lau kanatid dunya ta'dil 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha sarbatan ma'in. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi, seandainya dunia itu punya nilai, punya harga di hadapan Allah, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir sekalipun hanya seberat sayap lalat. Ini luar biasa hadisnya. Seandainya dunia itu punya nilai di hadapan Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan kenikmatan itu kepada orang kafir sekalipun hanya satu sayap lalat atau nyamuk. Apa artinya? Dunia ini hina di hadapan Allah. Maka ketika ada orang yang kemudian hanya berorientasi hidup mencari kesenangan dunia, maka sungguh dia terhina. Dia terhina. Coba kita kita merenung. Kita ini Allah ciptakan dari bahan yang bernama, ruhnya dari Allah, ya. Tapi fisik kita dari tanah. Kita dari tanah. Kemudian hidup di atas tanah. Makan tanah. Mati masuk tanah. Dimakan cacing tanah semua tuh, Pak. Jangan selesai olahraga. Lu Mr. Bolot, dekil, tanah, Pak. Lo tanah kok sombong? Hidup Allah ciptakan kita dari tanah. Hidup di atas tanah, makan tanah. Ini air ini Allah simpan di mana? Dalam tanah. Ada jajan apa itu? Lemper. Lemper dari apa itu? Ketan. Ketan dari apa? Padi. Padi tanam di mana? Tanah, makan tanah. Jadi kita ini makan tanah, hanya beda wujud. Kok sombong? Ya, roti dari mana? Gandum. Gandum tanam di mana? Tanah. Apa yang tidak dari tanah? Ikan. Ikan itu makan tanah, Pak. Lumpur di laut itu. Sapi makan rumput. Rumput tumbuh di mana? Tanah. Jadi kita ini makan tanah, Pak. Makan tanah kok sombong? Disuruh sujud nggak mau. Ya, disuruh mentaati Allah kok nggak mau. Apa yang membuat kita bernilai di hadapan Allah? Karena kita punya iman. Kan Allah kasih iman, maka iman itu yang membuat kita ini menjadi berharga. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia, orang yang terhormat di sisiku kata Allah itu orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Iman beramal saleh. Jadi karena iman ini Bapak Ibu yang berbahagia yang membuat kita ini menjadi bernilai, punya nilai di hadapan Allah. Kalau kita nggak punya nilai, nggak punya iman, Pak, nilai kita, harga kita sama seperti hewan. Ya. Bahkan mungkin balhum adol kal an'am, lebih rendah dari hewan. Siapa itu? Orang yang hidup nggak punya iman. Maka kita jangan terpukau dengan casing yang ditampilkan oleh orang-orang kafir. Anak-anak muda kita sekarang lebih gampang ngurus casing. Senangnya drakor, drama Korea. Orang Korea putih-putih, memang aslinya putih-putih, Pak. Karena dia penggemar drakor, yang lihat di sana dia ikut-ikutan. Beli alat pemutih wajah. Sampai putih. Ya, setahu saya minggu lalu hitam, sekarang putih.
Wajahnya putih, sayang, lehernya hitam. Manusia 2 dimensi. Ya. Itu saking latanya kita itu loh, Pak. Masya Allah, nggak bersyukur. Kita ini orang Indonesia, dikasih putih nggak kuat, dikasih sawo matang. Ojo sawo bosor. Sawo matang, ngapa? Panas, Pak. Ya, maaf. Saya kemarin 12 hari di Mekah itu, ya Allah, keluar tuh panas minta ampun. Alhamdulillah masih enak Indonesia, Pak. Masih enak Indonesia, Pak. Jadi kemana-mana saya bawa semprotan, cus. Panas. Cuma sana, Pak, panasnya itu nggak berkeringat. Kita sini panasnya berkeringat. Ini sudah hitam semua. Ada baju putih saya pakai 3 hari nggak hitam, Pak. Tapi nggak enak, cuci juga saya aja. Jadi kalau kita bandingkan di Arab Saudi sama Indonesia itu masih enak Indonesia, Pak. Dari Mekah ke Madinah itu naik mobil, naik bis 4 jam. Saya lihat, ya Allah, batu semua itu, nggak ada pohon sama sekali. Batu. Sebelah kiri, batu, nggak ada pohon. Kita ke sini, ke arah Trawas, masalah pohon, subhanallah, hijau. Ya. Makanya Nabi itu nggak ada di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa sudah dapat surga. Di sana di Arab Saudi dijanjikan air itu senang Pak mereka. Nah, saya menemukan ada ketika mampir di Jeddah, itu baru dapat ada lihat kolam besar satu. Loh, ini air pertama yang saya lihat itu. Selain itu, Pak, gunung batu, Pak, bukan gunung pasir, Pak. Gunung batu. Kok bisa hidup ya? Subhanallah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Jadi dunia itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau berangkat umrah, berangkat haji itu Bapak amati. Yang rajin ke Ka'bah, yang rajin haram itu bukan orang Arab asli sana, Pak. Orang Arab asli itu, Pak. Allahu Akbar. Tutup tokonya tutup, Pak. Ambil sajadah di depan situ, Pak. Nggak ke masjid, Pak. Kalau masjidnya kelihatan itu. Itu yang punya toko di sekitar Masjidil Haram itu. Nggak ke masjid, Pak. Yang ke hotel, keluar dari hotel, Pak. Selanjutnya di depan hotel, ikut imamnya di sana itu. Kiopo koyo ngene iki. Berarti masih mendingan jamaah Baitul Arab adat ke masjid, Pak. Memang di sana tokonya tutup, Pak, tapi yang punya toko nggak ke masjid. Buka sajadah di depan toko. Itu hatta hari Jumat. Di depan toko aja, Pak. Nggak ke masjid, Pak. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi kalau kita lihat fenomena beragama itu masih alhamdulillah masih mendingan orang Indonesia. Sekalipun rodo-rodo dablek menurut. Tapi selanya masih di masjid. Nggak di jalan itu. Apa? Keto masjid ya, Pak. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, jangan tertipu dengan dunia. Silakan kaya, silakan nggak apa-apa. Mau nggak kaya, wajib. Supaya bisa haji, bisa umrah, bisa bersedekah, bisa bangun masjid, bisa bikin sekolah, bisa bantu orang miskin, ya. Ya, tujuan kaya untuk itu. Bukan, makanya saya sering sampaikan, kalau kita ini sudah kaya, Pak, naikkan standar hidup kita dari yang penting saya, naikkan menjadi yang penting kita. Jadi yang dipikirkan tentang saya saja, tetapi tentang orang-orang sekitar kita. Kalau data dari yang viral itu betul 107 berapa itu yang orang miskin itu 179 apa 197 orang Indonesia itu katanya miskin. Berapa? 94. Dari 285 rakyat Indonesia itu 194 itu kategori miskin. Berarti banyak yang miskin. Di Arab itu, Pak, minyaknya dalam tanah, Pak. Atasnya pasir. Di kita, dalam tanah ada minyak, di atas tanah ada minyak. Kenapa bisa miskin? Nah, ini. Ya, kalau kata Prof. Bianto, pernah gue sama saya, kita ini miskin bangsa kita ini. Kenapa? Karena salah milih penjajah. Enggak, 16. Seandainya kita itu dijajah oleh Inggris,
Seperti Brunei, Singapura, Malaysia, itu kan dijajah oleh Inggris. Pintar, Pak. Ya. Saya di Malaysia mau beli minum di bandara. Saya tanya sama tukang toko, rupiah laku nggak? Rupiah nggak laku, Pak. Ya Allah, misi-misi ini nggak laku rupiah tuh. Harus tukar pakai real, apa ringgit. Di Mekah, Medina, di Bukit Jabal Mahnet, beli es teh segini, yang jual orang Sunda. Saya tanya, sabaraha kan? 5 real, takut kalkulator, 25.000. Jadi rupiah kita tuh Pak, di Arab Saudi itu 1 real sama dengan 5.000 rupiah. Apa artinya? Enggak ada harga, Pak. Padahal kita katanya negara kaya, Pak. Kaya utang, Pak. Insya Allah. Jadi saya berangkat umroh kemarin itu, ini uang 50.000 di dompet. Dan berangkat sampai pulang utuh. Enggak belanja apa-apa. Masuk toko hanya halal-halal ya. Saya icip-icip aja, saya pergi. Indonesia, halal. Kam hada. Anak khamsar ya, icip-icip pergi tiang. Omongnya halal-halal ya udah, gitu aja, nggak usah beli. Kurma ini aja, kacang ini udah. Sekarang tinggal. Omongnya halal. Ya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Halal aja itu. Ya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallah, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'ala hadukum asbahu hadihi." Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat sama seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke samudra luas. Dan angkat, lihat berapa yang basah, seberapa besar basahnya ujung jari kita. Kata Nabi, itulah dunia. Sementara samudra luas itu adalah akhirat. Berarti nikmat dunia itu ya segitu aja, Pak. Makanya jangan tertipu, Pak. Jangan tertipu. Boleh kaya, sekali lagi, boleh kaya. Tapi jangan tertipu, jangan numpuk kekayaan. Ya. Setelah kaya, manfaatkan kekayaan sebagai sarana untuk mendekati Allah. Ya. Karena dunia itu kecil, nggak lama. Ya. Bapak ibu yang sudah berusia di atas 40 tahun, ya, datang ke dokter, kata dokter, asam urat sampean segini Pak, Bu. Terus jantung sampean sudah begini Pak. Terus tekanan darah sampean sudah begini Pak. Terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Semuanya nggak boleh. Hanya boleh apa? Makan tahu rebus. Singkong nggak boleh digoreng, rebus. Telo nggak boleh goreng, rebus. Sayur nggak boleh tumis karena ada minyaknya, cukup dikukus. Sampai punya uang di rekening 10 T. Yang senang siapa? Anak cucunya. Alhamdulillah, maku mariki mati. Tanda-tandanya beske, nggak oleh maam iki, nggak oleh maam iki, nggak oleh maam ini. Banyu putih tok. Anget, nggak boleh es, kulkasnya 5 pintu Pak. Ya, tapi nggak boleh minum es Pak. Banyu putih, mereknya apa? Harus dari Umul Qura. Nggak boleh klep. Ayo Pak, sampai punya uang 10 T di bank. Alhamdulillah saya guyang-guyu. Alhamdulillah, terus hitung-hitung Pak. Kok bapak mati, ibu mati, ahli waris, anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Langsung dibagi Pak. Bapaknya masih hidup di kulit. Sembunyi-sembunyi dia hitung-hitung Pak. Mas, nanti kalau bapak mati, ibu mati, sampai dapat segini. Aku dapat segini, yang perempuan dapat segini. Lumayan ya? Lumayan, kurang ajar ya. Bapak udah mati harus hitung-hitung. Ya.
Jadi seberapa banyak kita makan? Ya sekedar itu aja Pak. Jangan punya rumah 5, yang jenengan pakai tidur berapa? Ya seukuran tubuh ini. Satu kamar, satu rumah ada 5 kamar. Ya sampai pakai satu malam bisa langsung 5 kamar. Jam 8 sampai jam 9 tidur di sini, 9 sampai 10 tidur di sini, 11 sampai 12 tidur di sana. Enggak mungkin Pak. Sampai akan disoting sama cucu sampai bilang, mbahku bermasalah mentalnya. Lah iya. Jam sekian tidur di sini apa? Biar mbah bisa menikmati dunia. Enggak kayak gitu mbah. Sampai kayaknya konset mbah. Iya. Jadi Pak Bu, ya, jangan jadi kolektor dunia. Punya sepeda motor dari tahun 60 sampai tahun 2025, ini kayak opo. Punya kolektor mobil, masjid ini mobil semua, terus di kayak opo Pak. Itu mobil itu kalau ketemu orang Madura Pak, jadi duit itu. Barang ambil mobilnya satu aja lah, sudah dipakai untuk keluarga. Kalau nggak cocok jual, beli baru lagi nggak apa-apa. Atau infakkan titip kemana? Masjid. Jadi masjid punya mobil. Infak dari hamba Allah ini. Jadi masjid punya mobil operasional. Atau titip ke panti asuhan, titip kegiatan dakwah, dapat pahala itu. Ya. Dan sampai mobilnya hanya punya, merubah hanya punya 1 garasi mobil, beli mobilnya 5. 1 di garasi, 4-nya di jalan. Pak RT muring-muring, pasang spanduk besar-besar. Siapkan garasi dulu sebelum Anda beli mobil. Tertanda RT sekian, RW sekian. Dikasih celurit. Gambar. Apa artinya? Mobil parkir di jalan tak sesuai dengan celurit. Kan banyak seperti itu. Siapa itu? Orang yang dimudahi oleh dunia. Padahal kata Nabi, celup, angkat seberapa besar basahnya ujung jari kita. Itulah dunia. Nah ini pun orang berebut. Orang berlomba-lomba untuk mencari ini. Ya, Masya Allah. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang oleh hampir sampai hari ini Allah masih memberi kita kenikmatan yang namanya iman. Ya. Sampai biar miskin Bapak Ibu, dalam pandangan manusia sampai biar miskin, sehari hanya makan 1 kali nasi sama kerupuk. Kalau sampai punya iman, insya Allah sampai istiqomah dan iman itu, ya dapat Allah sampai mulia. Sampai yang kaya, harta banyak, kemudian lebih taat kepada Allah itu juga lebih hebat mulianya. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi, Raja, anak buahnya tidak hanya manusia, bangsa jin, bangsa jun itu juga anak buahnya. Ya, jin dan jun itu. Ya, Nabi kaya, Nabi Raja kaya. Tapi apa terjadi? Riwayat menceritakan beliau mati dalam keadaan sedang sholat. Ketika tongkat yang dipakai untuk menyangga tubuhnya itu rapuh karena dimakan rayap, baru ketahuan, oh sudah mati. Jadi beliau mati dalam keadaan sholat. Nah kita kan bermimpi seperti itu. Maka tadi iman dijaga. Terus bikin circle Pak. Apa mas circle? Pergaulan ya? Lingkaran pergaulannya. Lingkaran pergaulan orang-orang baik ya kayak gini Pak ini. Senang ngaji Pak. Senang ngaji. Ya. Senang ngaji. Ya ngaji di masjid ya nggak apa-apa. Sekali-sekali ngaji di tanah terbuka. Sekali-sekali ngaji nggak apa-apa ngaji di mall. Supaya mall itu punya makna juga. Sekali-sekali nggak apa-apa sewa warkop ngaji di warkop. Supaya ada nuansa lain yang muncul. Kalau belum siap ya ngaji di masjid dulu lah. Kalau belum siap. Kenapa? Dengan ngaji ini kita menjadi berikhtiar untuk menjadi berada pada lingkaran kebaikan, circle kehidupan yang hasanah terus. Karena sesuatu yang baik itu harus kita paksa ada, kemudian kita jaga. Yang problem terberatnya kan menjaga ini Pak, menjaga. Ya. Di tempat-tempat tertentu itu ada orang tuh senang pengajian kalau ada ustadz ini. Kenapa? Karena ustadz itu setiap pengajian bawa duit. Ya, minimal 2 juta. Namanya Dr. Samsul Ma'arif. Tak amplopi, nggak mau, nggak usah buat jamaah, buat ranting aja. Ya, alhamdulillah ya, saya senang. Beliau tanya, siapa nama saya? Samsul Ma'arif.
Siapa nama kepala sekolah SMP Muhammadiyah berapa itu? 6. Pak. Nih, langsung. Ada juga orang yang senang ngaji karena apa? Karena ada sarapannya. Ya nggak apa-apa. Awal-awalnya Pak. Lama-lama insya Allah ikhlas. Ada sarapan, nggak ada sarapan, ada jajan. Kenapa? Itu ikhtiar dari jamaah, dari tamir untuk mengajak kita. Awalnya mungkin berawal dari kepentingan perut, tapi lama-lama kan, oh ya, kok ngaji enak ya? Ngaji enak ya? Kok ngaji enak ya? Akhirnya lama-lamanya betah senang ngaji. Sekalipun hanya disuguhi air putih. Tapi karena memang sudah senang, hanya datang terus Pak. Kenapa? Dia berpaham, ngaji itu Bapak sedang merintis jalan kebaikan. Tidak hanya sekedar cari ilmu, tapi juga merintis jalan kebaikan. Kenapa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang mau dijadikan baik, maka orang itu oleh Allah akan diberi kemudahan untuk memahami agama. Bagaimana kita bisa paham agama? Ya senang kepada sumber ilmu itu, senang kepada tempat-tempat di mana ada sirkulasi keilmuan. Ini Pak. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dunia dicari sekedarnya saja sebagai sarana untuk mengokohkan kaki kita dalam beribadah. Ya. Dunia silakan dicari. Tapi jangan sampai karena dunia ini sekali lagi kemudian melupakan kita untuk hidup yang panjang yang tidak ada masanya. Saya pernah baca itu riwayat apa? Tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia itu. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian saya hitung antara umur beliau yang 53 atau 55 itu dengan yang hidup di dunia dengan masa beliau yang saat ini sudah ada di alam barzah. Ternyata di alam barzah beliau sudah 105 tahun. Masa hidup dunia bilangnya 50 sekian tahun. Berarti masih lama di mana? Masih lama di alam barzah. Dan sampai saat ini belum kiamat. Berarti kehidupan di alam barzah ini masih akan terus berlangsung sampai datangnya kiamat. Nah, kita di dunia ini sekarang sedang berpacu untuk menuju kepada alam barzah lewat pintu yang namanya kematian. Nah, sebelum ke pintu kematian, sebelum masuk ke alam barzah, siapkan bekal, Pak, bekal. Ojo ngotot, ojo ngeyel. Kita butuh bekal. Saya ke Jogja, Pak. Butuh bekal, Pak. Sepeda motoran minimal bensin. Jalan kaki sampai, Pak. Tapi ya kroso, Pak. Iya. Mati itu pasti, hidup dalam barzah itu pasti. Sekarang kita hidup di alam dunia. Jangan sampai dunia ini kemudian membuat kita lupa. Makanya kan kata orang Arab itu kan, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Siapa yang nanam, akhirat dia panen. Yang nggak nanam nggak mungkin panen. Ada orang nggak nanam kemudian panen, nah itu namanya nyolong. Sesuatu yang tidak mungkin. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk terus berada istiqomah, berada di jalan kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan atau kata-kata saya yang menyinggung perasaan jenengan semua. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.